手臂空着了啊。啊，他说这个没有受伤的。这还好，没有受伤。还好，因为他拉个头了。对。我看听你配合我会让他拿到你那个验证单出来。OK 了，大哥谢谢。相关权利我刚刚都跟你说了哈，你再帮我转述给他知道。好。不管怎样，提高还是要由他本人。对吧？还是要由他本人，所以请他医院。有时间的时候。点看看。要先处理还是怎样？那现在还要等老板，要跟老板那个阿妈，我带姐姐去，这个是看的。完了没？抱我的妹妹嘞。你要拍伊嘞？你用锤来拍？无。我跟你讲，伊个房间我出来，伊唔出来。我们好改动。好改动啦。唔要唔要。Jadi ceritanya kejadiannya itu aslinya si mbaknya itu yang rawat si pasien itu, dan dia itu mungkin neneknya tuh kayak sedikit gila atau gimana ya teman-teman. Kalau memang pasien yang dirawat kita nggak gila mungkin nggak bakal mukul ya. Kejadiannya itu mungkin udah 2 hari atau 4 hari yang lalu. Dia itu lagi duduk, terus pas direkam itu pakai HP, cuman dipukulnya tuh si mbaknya itu pakai payung. Itu orang mana sih? Dia itu orang Vietnam ya teman-teman, jadi bukan orang Indo. Masalahnya apa kita juga nggak tahu ya teman-teman. Yang namanya kita di sini tuh kadang kita ngerawat orang yang pikun lah, orang yang suka mukul lah, suka nyakar, ataupun malamnya nggak tidur. Mau gimana lagi, udah menjadi resiko kita di atas 7 juta. Yang penting satu ya teman-teman, kita itu tetap masih dilindungi. Kalaupun kita ngelawan, kita juga salah, karena yang dirawat itu kayaknya bukan orang yang waras gitu, kayak seolah-olah orang yang punya penyakit kalau orang sini kayak penyakit gelo apa gimana ya. Jadi kalau kita ngelawan orang gila ya salah, kalau kita nggak dilawan ya kita tetap dipukulin, ya serba salah juga. Mau gimana lagi, itu resiko kita. Yang rawat orang itu pernah ngalami juga, saya juga kayak gitu. Ngalaminya apa, cuman saya nggak tidur kalau pasien yang saya rawat gitu kan. Ya mau gimana lagi, yang pastinya buat teman-temannya jangan takut. Kalau kalian ngerasa nggak salah ataupun kalian dipukul, kalian mendingan lari atau kalian mendingan minta pindah. Tapi kalian jangan sampai ngelakuin atau mukul sama si pasien ya teman-teman, takutnya serba salah ya kan. Kita pengen balas dendam, yang ada kita nanti masuk penjara ya kan. Jadi lebih baik kita mengalah. Yang namanya jaga orang jompo kayak gitu tuh udah resiko ya teman-teman, udah resiko banget. Ada yang dipukul, ada yang dicakar, bahkan ada yang dijambak, bahkan ada yang pula kadang kalau disuruh mandi itu cakar-cakaran dulu, atau pula yang disuruh makan itu sembur-sembur dulu. Itu parah banget. Tapi ya kita di sini mau gimana lagi, merawat orang tua di sini tuh kayak gitu resikonya. Yang penting satu, kita nggak usah ngelawan, jangan pernah kerja itu dimasukin ke dalam hati, yang ada nantinya kita juga bisa sakit hati. Jalanin aja. Tapi kalau memang kenyataannya kita selalu dilakukan kekerasan, kita mendingan minta pindah teman-teman. Jangan sampai kita ngelakuin dendam terus kita nyamukul, wah itu lebih bahaya ya. Lebih baik kita itu mendingan minta pindah, kita ngalah aja. Ya mau gimana lagi, ya namanya hidup di perantauan kayak gitu. Kadang dapat enak, pasiennya ninggal, kadang dapatnya baik, anaknya cerewet, pasiennya nurut, anaknya pelit-pelit. Ya mau gimana lagi ya, itu suka dukanya. Jadi kalau kita menjaga pasien yang masih kita bisa atasi, kita atasi sendiri. Yang penting satu ya teman-teman, pasien yang kita rawat nurut, majikan yang kita anut, kita gajinya lancar,
untuk masalah pelit semuanya orang sini. Kuncinya satu, ketika kesabaran kita sedang diuji, cukup kita banyak berdoa. Insya Allah lelah kita itu nggak akan pernah sia-sia gitu. Jadi cukup sabar aja kalau kerja di sini. Yang namanya ikut orang ya pasti kayak gitu, ada resikonya. Nggak mungkin kerja ikut orang berapa tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun jalannya mulus terus, nggak ada. Kayak saya juga udah ikut orang hampir 4 tahun, mulus enggak, kadang berantem iya, kadang pasang bibir yang manyun sering, mau gimana lagi, kadang makan hati setiap hari. Tapi kalau memang kita masih di atas dengan baik, ataupun kita tanpa melakukan kekerasan, ataupun dia juga nggak ngelakuin kekerasan sama kita, ya kita pertahanin demi sebuah cita-cita, bahkan demi sebuah impian gitu. Jadi kalau kalian ngerasa aku udah capek, lelah ngurusnya, sakit hati, makan hati, kadang kita belum tahu loh teman-teman, orang yang ngejalanin di luar sana kerjaan itu lebih berat daripada kita. Kadang lu sering banget loh ada yang kerjaannya lebih berat, ngurusnya kakek, terus kadang nenek, terus kadang beres-beres rumah, kadang beres-beres kantornya, itu ada juga. Tapi di sini ya dulu alhamdulillah ya, dulu juga pernah ngalamin karena nenek ini dulu kayak gini kayak gitu, dulu pengen banget pindah, nggak betah gitu kan. Tapi ya alhamdulillah kok nggak kerasa, semuanya lu jalan dengan ikhlas, sabar, sampai malah nambah kontrak lagi. Kuncinya cukup satu, kalau kita kerja itu dijalani dengan ikhlas, insya Allah pasti kedepannya jauh lebih baik. Tapi kalau pasien ataupun di dalam situasi rumahnya, maksudnya lingkungannya gitu, ngelakuin yang kekerasan ataupun nggak baik sama kita, nggak usah pusing, telepon agent, tarik koper, cari tempat yang baru.